Halo semua, hari ini saya lagi pengen bahas tentang topik yang lagi ramai banget diperbincangkan, terutama di sosial media di Indonesia, terkait dengan hashtag kabur aja dulu. Karena sebenarnya mungkin hashtag ini bisa menjadi salah satu representasi yang menggambarkan fenomena brain drain gitu ya. Atau bisa juga disebut sebagai fenomena hijrahnya talenta Indonesia ke luar negeri. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan di sosial media belakangan ini, hashtag kabur aja dulu ini menggema gitu ya, menandakan sebenarnya bentuk keresahan banyak anak-anak muda yang ingin mencari kesempatan di luar negeri. Tentu ada berbagai macam faktor yang mendorong anak-anak muda ini mencari kesempatan bekerja di luar negeri. Salah satu faktor yang terbesarnya mungkin saat ini adalah semakin tidak stabilnya kondisi politik di Indonesia yang menyebabkan akhirnya kondisi perekonomian semakin sulit bagi anak-anak muda untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan ini mendorong mereka untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Tapi pertanyaannya, ini yang menarik ya, karena kalau saya perhatikan, fenomena brain drain ini seringkali dikonotasikan sebagai sebuah fenomena yang negatif. Apalagi kalau misalnya melihat respons dari pemerintah gitu ya, bagi orang-orang yang ingin kabur aja dulu, responnya justru kalau boleh dibilang reaktif gitu ya. Ya udah sana kabur aja gitu. Atau ya udah silahkan gitu ya. Nah, tapi mungkin sebenarnya kita bisa melihat sisi lain dari kabur aja dulu ini, di mana sebenarnya ini juga bisa loh jadi kesempatan bagi diaspora Indonesia untuk mencari kesempatan yang lebih luas di luar negeri dan akhirnya kembali lagi untuk membangun negaranya. Nah, saya mau bahas beberapa hal ya di sini. Mari kita bahas dulu dari sisi yang sangat awal dulu gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan brain drain gitu? Dan kenapa brain drain ini bisa terjadi? Kita mulai dari definisinya dulu. Brain drain adalah ketika ada talenta-talenta terbaik nih di satu negara, terutama yang berpendidikan tinggi, berprestasi tinggi, memilih untuk pergi ke luar negeri, mencari pekerjaan atau pendidikan yang lebih baik. Saya kira fenomena ini sedang kita lihat juga di Indonesia gitu ya, di mana ada banyak teman-teman mahasiswa yang sudah lulus dengan IPK cum laude gitu ya, atau bahkan hampir sempurna, memilih untuk akhirnya bekerja di luar negeri setelah berupaya mencari pekerjaan di dalam negeri dan tidak berhasil. Nah, kalau dilihat di sosial media, ada beberapa alasan utama yang menyebabkan orang-orang muda ini memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Yang pertama tentu tentang gaji dan peluang karir yang lebih tinggi di luar negeri, gitu ya. Ada banyak orang yang berbagi misalnya jumlah gaji yang fantastis gitu ya, berlipat-lipat dibandingkan dengan gaji yang ada di Indonesia untuk lulusan atau kualifikasi yang sama. Atau yang kedua, ini juga terkait dengan kurangnya meritokrasi. Meritokrasi itu artinya proses kompetisi yang berbasis dari kualifikasinya, gitu ya. Dipilih pekerjaan karena dia kompeten, bukan karena kenalan orang tuanya, gitu ya, atau dia menyogok, gitu ya. Tapi betul-betul dipilih untuk mendapatkan pekerjaan karena dia kompeten. Nah, kalau dilihat fenomena belakangan ini banyak kekecewaan yang dialami oleh anak-anak muda di Indonesia yang merasa mendapatkan pekerjaan atau naik jabatan di satu profesi itu lebih cenderung karena koneksinya dibandingkan dengan kompetensinya. Nah, saya kira ini juga terkait sebagai sebuah kritik ya tentang organisasi profesi gitu ya. Bagaimana kita mengorganisasikan profesi? Apakah misalnya nilai-nilai atau rule of the game terkait like and dislike itu secara jangka panjang masih berpengaruh positif pada perkembangan organisasi? Atau memang ya ini ya semakin kita tidak mendorong norma-norma yang berbasis meritokrasi, kita sedang menghadapi konsekuensinya di mana sekarang akhirnya banyak anak-anak muda yang tidak ingin lagi bekerja di institusi di Indonesia gitu karena tidak percaya dengan basis meritokrasi sistem. Atau juga yang ketiga mengenai biaya hidup dan kualitas hidup. Mungkin kalau boleh dibilang biaya hidup di Indonesia rata-rata cenderung lebih murah dibandingkan dengan biaya hidup di luar negeri. Tapi kita juga bicara mengenai kualitas hidup gitu ya.
biaya hidup dan kualitas hidup ini terkait bukan hanya masalah berapa jumlah atau berapa harga apa namanya sewa rumah gitu ya atau berapa harga untuk membeli makanan dan lain-lain, tapi juga terkait dengan social protections yang ada. Mungkin kalau misalnya mau ngekos Indonesia lebih murah, tapi kita juga bicara mengenai proteksi seperti asuransi kesehatannya, asuransi sosialnya gitu ya. Bagaimana kalau misalnya tidak dapat pekerjaan, banyak negara-negara di Eropa misalnya di welfare state punya kebijakan yang lebih ramah terhadap orang-orang yang sedang struggling ini. Gitu. Dan mungkin alasan yang lain juga terkait dengan lingkungan kerja di Indonesia yang masih sifatnya birokratis, gitu ya, kurang fleksibel. Apa-apa harus banyak apa namanya, banyak banyak tugas-tugas administrasi yang harus dilakukan, gitu ya. Prosesnya misalnya kalau kita mau mengurus sesuatu dokumen official, dokumen resmi gitu tidak cukup hanya dari online saja, masih harus fotokopi, masih harus pakai materai dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau boleh dibilang teman-teman, fenomena kabur aja dulu itu bukan hal yang baru sebenarnya. Banyak kok negara lain itu juga mengalami brain drain di masa-masanya. Tapi saya ingin cerita, ada loh beberapa negara yang akhirnya berhasil membalik gitu ya. Yang tadinya dari fenomena brain drain atau orang-orang banyak yang keluar negeri, talenta terbaiknya keluar, menjadi brain gain gitu. Di mana talenta-talenta terbaiknya akhirnya kembali lagi. Nah, mari kita lihat dulu ya dari pengalaman negara-negara lain ini. Ada beberapa negara sih yang aku coba cari. Teman-teman juga saya kira dengan mudah gitu ya menemukan fenomena brain gain ini di internet gitu ya. Misalnya yang pertama nih di Korea Selatan. Ini yang menarik. Dulu kalau teman-teman tahu, barang ekspor atau komoditas ekspor pertama Korea Selatan itu adalah rambut palsu. Tapi teman-teman sekarang bisa lihat gitu ya, bagaimana Korea Selatan itu berkembang menjadi negara yang terdepan dalam kompetisi. Salah satu ya, nanti biar aku disclaimer dulu nih, biar nanti dikira bukan apa terlalu pro Korea dan tidak ini negara lain gitu misalnya. Tapi kalau boleh dibilang, Korea Selatan itu termasuk negara yang ini ya, kompetitif dalam hal teknologi. Nah, yang awalnya dia ekspornya adalah rambut palsu, sekarang dia udah bisa bikin elektronik sendiri gitu ya. Bahkan dia bikin kapal gitu ya. Nah, kalau dilihat sebenarnya dulu setelah Perang Korea Utara dan Korea Selatan itu juga sama, situasi politik di Korea Selatan itu betul-betul terpuruk. Sehingga banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Korea yang saat itu akhirnya hijrah ke Amerika Serikat. Tapi yang menarik adalah pemerintah Korea membuat kebijakan untuk menarik talenta-talenta terbaiknya kembali untuk membangun negerinya. Salah satu kebijakan yang dibuat adalah dia menciptakan KAIS. KAIS ini semacam pusat riset dengan gaji tinggi untuk menarik mereka yang kembali. Nah, kita bisa lihat bagaimana sekarang Korea Selatan itu adalah raksasa dari teknologi digital. Kalau buat teman-teman nanti silahkan bisa browsing juga ya. KAIS ini ada di kota Daejeon dan memang dia kalau boleh dibilang sebagai pusat inovasi teknologi di Korea Selatan. Terus yang kedua, Cina juga meluncurkan program yang namanya Thousand Talents, di mana kebijakan ini menawarkan insentif bagi ilmuwan dan pebisnis yang mau pulang. Yang hasilnya banyak yang kembali dan membangun industri AI, biotech, dan startup besarnya seperti Alibaba. Terus nggak kalah ini juga kita lihat di India perkembangannya. Dulu ada banyak insinyur-insinyur India itu yang memilih untuk bekerja juga di luar negeri, terutama di Silicon Valley di California, Amerika Serikat. Tapi teman-teman lihat ya sekarang gitu ya, siapa sih orang-orang atau talenta-talenta yang menguasai industri teknologi di Amerika. Bahkan setelah India membangun ekosistem startup dan IT-nya di Bangalore gitu ya, banyak akhirnya diaspora India yang kembali untuk mendirikan perusahaan teknologi di negaranya sendiri. Terus nggak, kalau tadi kita sudah ke India, sekarang kita ke Rwanda.
Di Rwanda, setelah genosida tahun 94, banyak diaspora yang akhirnya kembali untuk membantu membangun negara. Nah, kalau boleh dibilang kini di Rwanda ini juga menjadi salah satu negara yang memiliki ini ya, inovasi di bidang teknologi di Afrika. Dan yang terakhir itu di Irlandia. Di Irlandia itu setelah krisis ekonomi tahun 2008, ekonomi sempat lesu dan membuat banyak talenta-talenta yang akhirnya pergi ke luar negeri. Tapi akhirnya pemerintah Irlandia menawarkan insentif pajak bagi pekerja yang mau pulang. Nah, sekarang kalau boleh dilihat Dublin itu sebagai salah satu hub teknologi di Eropa. Nah, kalau dilihat nih, apa ya benang merah dari fenomena brain drain di beberapa negara ini? Apa yang membuat akhirnya banyak talenta terbaik memutuskan untuk tetap kembali ke negaranya dan membangun negara? Itu adalah benang merahnya tentang kebijakan pemerintah yang mencoba untuk menarik kembali talenta terbaiknya, kebijakan yang sifatnya lebih kompetitif gitu ya, bagaimana memastikan supaya talenta-talenta terbaik ini tetap bisa kembali membangun negaranya, tapi dengan kualitas pekerjaan yang kompetitif dengan negara tempat yang dia tuju gitu ya. Misalnya tadi di Korea, pemerintah Korea tidak hanya menawarkan sebuah pusat industri untuk menjalankan inovasi, tapi pemerintah Korea juga menawarkan gaji yang kompetitif untuk para ilmuwan-ilmuwan Korea yang mau kembali ke negara. Nah, kira-kira dari fenomena-fenomena ini, apa yang bisa menjadi solusi? Mungkin bukan solusi ya, pertimbangan deh. Bagaimana Indonesia bisa mengubah fenomena kabur aja dulu ini atau brain drain menjadi fenomena brain gain. Mungkin ada beberapa kebijakan yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah investasi di riset dan juga pendidikan. Misalnya, saat ini saya kira Indonesia sudah punya banyak pusat-pusat riset. Tapi yang masih perlu didukung adalah bagaimana menjadikan pusat riset yang ada ini bersekelas internasional supaya menarik kembali ilmuwan-ilmuwan Indonesia. Sekelas internasional bukan hanya bicara mengenai prestasinya saja, tapi juga bicara mengenai supporting system untuk para talenta yang membutuhkan memutuskan untuk kembali ke dalam negeri ini. Termasuk misalnya, ini yang penting, meningkatkan anggaran riset supaya ilmuwan-ilmuwan kita atau inovator-inovator kita lokal nggak perlu lagi cari hibah di luar negeri hanya untuk riset. Coba deh teman-teman cek berapa persen sih sebenarnya anggaran kita untuk riset, sangat kecil. Nah, ini yang saya kira menjadi salah satu solusi bagaimana sebenarnya kita butuh anggaran riset, anggaran yang lebih besar untuk sektor-sektor pendidikan gitu ya, riset development ini. Terus yang kedua, insentif untuk profesional yang kembali. Mungkin bisa dipertimbangkan juga bentuk-bentuk misalnya pemotongan pajak untuk startup atau perusahaan yang didirikan oleh diaspora Indonesia. Atau mau lebih spesifik, pemotongan pajak untuk startup yang bekerja atau memberikan dampak sosial yang lebih bagus. Selain dampak sosial, mungkin juga perlu dipertimbangkan dampak ekonomi, dampak lingkungan gitu ya, dampak ekonomi yang berkelanjutan. Nah, terus risk yang lain yang bisa dipertimbangkan adalah reformasi birokrasi dan meritokrasi. Saya kira ini menjadi isu yang sudah sering dibahas. Bagaimana Indonesia tuh butuh reformasi birokrasi yang berbasis merit, tapi bukan hanya apa yang diucapkan di mulut. Ini betul-betul perlu diterapkan juga. Nah, saya kira ini yang menjadi salah satu perjuangan atau apa yang menjadi simbol kenapa kabur aja dulu ini menjadi muncul kembali gitu ya. Karena banyak kekecewaan yang dialami oleh orang-orang muda melihat sistem birokrasi kita sekarang itu betul-betul tidak berbasis meritokrasi gitu. Jadi sebenarnya menurut saya hashtag kabur aja dulu ini sebagai bentuk kritik loh terhadap proses pemerintahan kita yang kok semakin jauh ya sepertinya dari norma-norma atau nilai-nilai demokrasi. Terus yang keempat, ini yang juga saya kira menarik tentang bagaimana jaringan Indonesia itu perlu diperkuat gitu ya.
Sebenarnya di apa namanya di dunia jaringan Indonesia itu udah ada banyak sekali. Teman-teman main ke negara manapun pasti ketemu juga dengan orang Indonesia. Tapi seringkali posisi mereka itu invisible, tidak begitu dipertimbangkan gitu ya. Bagaimana dampak mereka, bagaimana urgensi apa namanya, um, bagaimana prestasi yang sudah mereka bangun di luar negeri. Nah, saya kira kalau kita betul-betul mau mengubah fenomena brand-brand ini menjadi branding, kita perlu memikirkan bagaimana cara kita menggabungkan gitu ya, atau merekognisi, menghormati gitu ya, bukan menghormati saja, tapi mungkin mengapresiasi apa kontribusi-kontribusi yang sudah dilakukan oleh para profesional di luar negeri ini. Nah, bisa juga loh kita pertimbangkan, kalau sekarang kan lagi banyak bicara tentang remote working gitu ya, atau apa namanya bekerja jarak jauh, bisa juga daripada alih-alih gitu ya hanya meminta para diaspora ini pulang ke negaranya, kenapa kita nggak membangun kolaborasi internasional yang lebih banyak dengan para diaspora? Dan mungkin ini karena saya juga kayak risetnya, saya terkait dengan green economy atau circular economy. Buat saya pribadi, saya sih juga ingin mendorong gitu ya, lebih banyak investasi di riset-riset dan usaha-usaha yang berbasis transisi menuju keberlanjutan ekonomi digital dan hijau di Indonesia. Nah, tapi mungkin pada intinya benang merahnya adalah Indonesia itu butuh lingkungan kondisi atau lingkungan pekerjaan yang kompetitif dan terbuka, sehingga talent-talent yang pergi atau ingin pergi itu nggak hanya sekedar ya udah aku mau kabur aja, tapi mereka juga punya alasan kuat ketika mereka kabur. Itu artinya bukan hanya aku mau pergi dan meninggalkan Indonesia selamanya, tapi bisa aja motivasinya adalah aku mau kabur dulu, aku mau keluar negeri dulu, menambah kompetensiku, menambah jejaringku, menambah berbagai kesempatan dan privilegeku, dan tujuan akhirnya bagaimana aku bisa menggunakan apa yang sudah aku dapatkan ini untuk membangun. Nah, itu kan menjadi salah satu yang menjadi apa ya, benang merah gitu ya, bagaimana kita mengubah fenomena brand brain menjadi brand. Nah, sebelum aku tutup, aku punya pertanyaan ke teman-teman. Apakah menurut teman-teman gitu ya, Indonesia yang sekarang gitu ya, bisa membalik fenomena brand brain ini menjadi fenomena brand game? Saya tunggu jawaban dan komentarnya di bawah. Dan kalau mau bisa di-share juga video ini. Terima kasih.